Teman, saya mulai ya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. selamat siang teman-teman semua. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perancangan proyek kami, yaitu proyek perancangan parking gate RFID untuk sebuah kampus. Kami belum diletakkan, saya sendiri sebagai Muhammad Reza Wahyu Priyadi, lalu ada Hafiz Zaman, Amer, dan Nadia Safitri. Baik, di sini ada latar belakang yang mana setiap banyaknya kendaraan mahasiswa dan dosen menyebabkan antrian di gerbang semakin panjang. Lalu dibutuhkan manual satpam dan karcis kurang efisien. Maka oleh itu dibutuhkan solusi otomatis berbasis RFID dengan target mempercepat akses, meningkatkan keamanan, dan mempermudah manajemen parkir. Tujuan proyek ini adalah untuk merancang gerbang parkir secara otomatis dengan berbasis RFID dan mengintegrasikan sistem dengan database kampus, lalu menyediakan akses cepat dan aman bagi sivitas akademika, serta meningkatkan efisiensi operasional parkir kampus. Untuk scope of work-nya itu, yang mana manajemen proyek ini mengatur keseluruhan jalannya suatu proyek, serta memonitoring progres dan memastikan proyek selesai tepat waktu sesuai anggaran. Untuk hardware itu bertugas sebagai penanggung jawab pada pengadaan suatu perangkat serta memastikan perangkat berfungsi secara baik. Lalu, software dan database ini melakukan perancangan serta membangun suatu sistem aplikasi parkir dan memastikan sistem tidak ada bug dan berjalan sesuai dengan kebutuhannya. Infrastruktur jaringan melakukan penyediaan jaringan pendukung serta memastikan konektivitas server dengan kampus berjalan dengan lancar dan baik. Lalu, training dan support melakukan penyusunan jadwal pelatihan serta melakukan uji coba lapangan bersama pengguna. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Almer. Oke, selanjutnya itu ada out of scope, yaitu pembangunan atau renovasi fisik gedung dan lahan parkir. Yang kedua itu integrasi dengan sistem pembayaran eksternal, e-wallet atau kartu bank. Yang ketiga itu CCTV dan kamera ANPR, pengenalan plat nomor. Yang keempat itu aplikasi mobile untuk pengguna. Yang kelima itu pemeliharaan jangka panjang, lebih dari 1 bulan pasca serah terima. Kemudian ada deliverables, yaitu sistem gerbang parkir RFID berfungsi penuh, hardware dan software. Yang kedua, database aktif berisi data pengguna dan kendaraan. Kemudian dashboard admin untuk memonitoring dan laporan. Kemudian jaringan terkoneksi dengan server kampus. Kemudian modul pelatihan dan sertifikat peserta training. Yang terakhir itu dokumentasi proyek dan laporan akhir. Oke, kemudian itu work breakdown struktur WBS. Yang pertama itu manajemen proyek. Di manajemen proyek itu ada yang satu kick off meeting, kedua penyusunan rencana proyek, yang ketiga penjadwalan, timeline Gantt chart CPM dan PERT. Yang keempat itu monitoring dan evaluasi progres. Yang kelima itu laporan dan dokumentasi proyek. Selanjutnya itu divisi hardware. Yang pertama itu survei lokasi pemasangan. Yang kedua itu pengadaan RFID reader. Yang ketiga itu pengadaan barrier gate. Yang keempat itu pengadaan microcontroller atau PLC. Yang kelima itu instalasi RFID reader. Yang keenam instalasi barrier gate, dan yang terakhir itu integrasi hardware dengan controller. Kemudian itu divisi software dan database. Yang pertama analisis kebutuhan sistem, kemudian desain database mahasiswa, dosen, kartu RFID dan log kendaraan. Yang ketiga itu pengembangan aplikasi server back-end. Yang keempat itu pengembangan dashboard admin front-end. Yang kelima integrasi dengan hardware RFID. Yang keenam itu pengujian aplikasi dan debugging. Yang terakhir itu deployment ke server kampus. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Nadia. Ini ada divisi training dan supportnya, yaitu pertama ada penyusunan modul pelatihan, terus ada pelatihan operator parkir dan staf keamanannya. Yang ketiga ada uji coba sistem dengan pengguna nyata, terus ada serah terima proyek ke pihak kampus. Yang terakhir adalah layanan support awal atau maintenance selama 1 bulan. Nah, di sini ada rencana anggarannya atau RAB. Yang pertama ada RFD reader,
Terus ada kartu RFD mahasiswa dan dosen. Yang ketiga ada barrier gate-nya semi otomatis. Yang keempat ada mini server dan database-nya. Yang kelima ada main control atau PLS controller. Yang keenam ada jaringan yang terdiri dari router, kabel, dan switch. Yang ketujuh ada software aplikasi. Yang kedelapan ada instalasi dan konfigurasi sistem. Yang kesembilan adalah pelatihan operator. Sini ada timeline-nya atau Gantt chart-nya yang terdiri dari 8 minggu, ada survei dan desain sistem, ada pengadaan perangkat, instalasi hardware dan software, integrasi database dan uji coba, evaluasi dan perbaikan, dan terakhir serah terima dan pelatihan. Nah, penutupnya adalah dengan terciptanya Parking Gate RFD ini akan memberikan solusi parkir yang lebih cepat, aman, dan tertib bagi kampus. Dengan anggaran sekitar 48,5 juta dan waktu pelaksanaan 2 bulan. Sistem ini dapat diwujudkan secara efektif melalui perencanaan terstruktur. Proyek diharapkan mendukung transformasi digital kampus serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh aktivitas akademika. Terima kasih. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari kami. Mungkin teman-teman ada yang kurang dipahami boleh dipertanyakan. Kami membuka 2 pertanyaan aja ya guys ya. Saya mau bertanya Oke, dengan Ya. siapa? dengan saya Saki, kelompok 1. Oke, boleh pertanyaannya Saki. Bagaimana cara kerja RFID dalam mengidentifikasi kendaraan yang masuk dan keluar? Dalam apa tadi? Saki? Dalam mengidentifikasi kendaraan yang masuk dan keluar kampus. Oke, pertanyaan Saki kami tampung dulu. Mungkin ada yang banyak mau diacungkan tangannya yang mau bertanya. Satu lagi pertanyaannya. Boleh satu lagi kan? Vicky ya. Kemana ya? Oke, boleh disebutin nama, kelompok, pertanyaannya. Saya Vicky Abdurrahman dari kelompok 1. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana cara membedakan antara motor dan mobil? Boleh membedakan motor dan mobil. Ya, itu aja sih. Mungkin pertanyaan kami jawab dulu dari pertanyaan Saki. Untuk jawaban dari pertanyaan Saki itu di sini, kalau misalkan kita menggunakan kartu RFID ini dan kartunya itu didekatkan kepada reader RFID kita, jadi kartu RFID itu akan menyimpan sebuah kode unik yang nantinya akan dibaca oleh reader RFID-nya, dan microcontroller itu akan memverifikasi ID tersebut dengan database. Apabila data tersebut dirasa valid, maka palang pintu akan terbuka, baik itu pada saat pintu masuk ataupun pada saat pintu keluar. Gimana, Saki? Oke, sudah cukup. Selanjutnya saya akan coba menjawab dari pertanyaan Vicky terkait bagaimana cara membedakan motor dan mobil.
Jadi di sini kami masih menggunakan sistem yang manual, di mana pada saat dilakukan sebuah pendaftaran, itu kami masih mencatat apakah ini itu kendaraan yang didaftarkan itu sebuah mobil atau sebuah motor. Memang belum sepenuhnya banyak sensor-sensor seperti sensor beban maupun sensor dimensi yang kami gunakan di perancangan proyek ini. Jadi untuk mengetahui apakah customer itu atau member itu dia menggunakan motor ataupun mobil, di sini masih sesuai dengan kendaraan apa yang mereka registrasikan ke dalam database atau ke dalam manajemen kampusnya. Jadi gimana Vicky, apakah masih ada yang kurang? Tidak cukup, tidak cukup. Oke, mungkin segitu aja. Makasih buat teman-teman yang udah memperhatikan dan Saki serta Vicky yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.